Perkenalkan, nama saya Mikaranto Semongsong, NIM 6203510012 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang doping. Apa itu doping? Doping adalah terbagi dua. Yang pertama, doping berasal dari kata dope atau berasal dari bahasa suku Kafren di Afrika Selatan, yang berarti minuman keras berkonsentrasi tinggi dari campuran akar-akar tumbuhan yang dipakai masyarakat setempat sebagai perangsang atau stimultan pada acara-acara intensif pada budaya setempat. Yang kedua, kata doping dalam bahasa Inggris zat campuran opium dan narkotika untuk perangsang. Macam-macam doping ada terbagi 8. Yang pertama adalah stimulan atau upper. Yang kedua, narkotik analgesik. Yang ketiga, cannabinoids. Yang keempat, anabolic steroid. Yang kelima, peptides hormones. Yang keenam, beta-2 agonis. Yang ketujuh, masking agents. Yang kedelapan, glukokortikosteroid. Pengertian dari stimulan adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas fisik dan kewaspadaan dengan meningkatkan gerak jantung dan pernapasan serta meningkatkan fungsi otak. Dengan bekerja pada sistem saraf pusat, stimulan bisa merangsang tubuh baik secara mental dan fisik. Contohnya adalah adrenalin, kokain, modafinil, phenylalanine, dan selegilen. Dilarang karena dapat merangsang pikiran atau tubuh, sehingga meningkatkan kinerja dan memberi atlet keuntungan yang tidak adil. Yang kedua, pengertian narkotik analgesik adalah biasanya mengambil bentuk obat penghilang rasa sakit yang bekerja pada otak dan sumsum tulang belakang untuk mengobati rasa sakit yang terkait dengan stimulus yang menyakitkan. Contohnya buprenorfin, dextromoramide, heroin, morfin, dan petidin analgesik narkotik. Yang ketiga, pengertian cannabinoids adalah bahan kimia psikoaktif berasal dari tanaman ganja yang menyebabkan perasaan relaksasi. Contohnya adalah minyak asis dan marijuana. Marijuana umumnya tidak dianggap meningkatkan kinerja, tapi dilarang karena penggunaan merusak citra olahraga. Ada juga faktor keamanan terlibat karena penggunaan ganja dapat melemahkan kemampuan atlet, sehingga mengorbankan keselamatan atlet dan pesaing lainnya. Yang keempat, pengertian anabolic steroid adalah versi sintetis dari hormon testosteron. Testosteron adalah hormon kelamin laki-laki, ditemukan dalam jumlah besar pada kebanyakan laki-laki dan di beberapa perempuan. Anabolic steroid agonik masuk ke dalam salah satu dari dua kategori adalah yang pertama, steroid eksogen adalah substansi yang tidak mampu diproduksi oleh tubuh secara alami. Dan yang kedua, steroid endogen adalah mereka zat yang mampu diproduksi oleh tubuh secara alami. Contoh steroid eksogen adalah drostanolone, metenolone, dan oxandrolone. Sedangkan contoh steroid endogen adalah androstenediol atau andro, dehydroepiandrosterone atau DHEA, dan testosteron. Yang kelima, pengertian peptides hormones adalah zat yang diproduksi oleh kelenjar dalam tubuh dan setelah beredar melalui darah dapat mempengaruhi organ-organ dan jaringan lain untuk mengubah fungsi tubuh. Contohnya adalah erythropoietin, hormon pertumbuhan manusia, insulin, kortikotropin, hormon peptida yang merupakan pelayan pembawa pesan antara organ berbeda. Dilarang karena merangsang berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, perilaku, dan sensitivitas terhadap rasa sakit. Yang keenam, pengertian beta-2 agonis adalah obat yang biasanya digunakan untuk mengobati asma dengan relaksasi otot-otot yang mengelilingi jalan napas dan membuka saluran udara. Contohnya bambuterol hidroklorida proterol, dan hidroklorida dulobuterol. Dilarang karena mereka dapat memberikan keuntungan yang sama dengan stimulan. Jika diberikan ke dalam aliran darah, memiliki efek anabolik.
Atlet menggunakannya untuk meningkatkan ukuran otot mereka dan mengurangi lemak tubuh. Bila dimasukkan melalui mulut ataupun dengan suntikan, beta-2 dapat memiliki efek stimulasi yang kuat. Obat ini dilarang di dalam maupun di luar kompetisi. Yang ketujuh, masking agents adalah produk yang berpotensi dapat menyembunyikan keberadaan zat terlarang dalam urin ataupun sampel lainnya. Contohnya, epitestosteron, dextran, diuretik, probenecid dilarang karena masking agen dapat menyembunyikan keberadaan zat terlarang dalam urin seorang atlet atau sampel lainnya, yang memungkinkan mereka untuk menutupi penggunaan memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak adil. Atlet memang menggunakannya untuk menyembunyikan penggunaan zat terlarang dalam proses pengujian. Obat ini dilarang dalam maupun di luar kompetisi. Yang ke-8, glukokortikosteroid. Dalam pengobatan konvensional atau glukokortikosteroid digunakan terutama sebagai obat anti-inflamasi dan untuk meringankan rasa sakit. Mereka umumnya digunakan untuk mengobati asma, demam, peradangan jaringan, dan rheumatoid arthritis. Contohnya dexamethasone, fluticasone, prednisone, triamcinolone, astonis, dan propleponid. Dilarang karena ketika diberikan secara sistemik atau ke dalam darah. Glukokortikosteroid dapat menghasilkan perasaan euforia, berpotensi memberikan keuntungan yang tidak adil. Atlet menggunakannya biasanya untuk menutupi rasa sakit yang dirasakan dari cedera dan penyakit. Obat ini dilarang di dalam maupun kompetisi saja. Alasan olahragawan menggunakan doping ada 5, yaitu yang pertama, terbiasa melakukan kecurangan. Yang kedua, persaingan yang ketat. Yang ketiga, relaksasi berlebihan terhadap kemenangan. Yang keempat, prestasi tidak pernah menang. Dan terakhir, yang kelima, ambisi juara. Alasan olahragawan memakai doping ada 6. Yang pertama adalah aspek psikososial. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, prestasi. Yang keempat, lingkungan sosial individu. Ada terbagi 3. Yang pertama, nilai sosial kemenangan. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan pemain. Yang kelima, kurangnya informasi tentang bahaya penggunaan doping. Dan yang terakhir, ke-6, ketatnya persaingan. Contoh kasus doping ada 7. Yang pertama, 1865 adalah doping digunakan pemenang dalam lomba di saluran air Amsterdam. Yang kedua, 1886 adalah seorang pembalap sepeda Prancis yang mengikuti lomba balap 600 km meninggal setelah menggunakan trimeti. Yang ketiga, 1910 adalah pemberian para doping pada lawan bertanding agar prestasi lawan menurun. Yang keempat, 1960 adalah pembalap sepeda meninggal karena terlalu banyak mengkonsumsi amfetamin. Yang kelima, 1967 adalah ditemukan kematian pembalap sepeda, pemain sepak bola, dan petinju karena pemakaian amin. Yang keenam, 1980 adalah Ben Johnson, pelari cepat 100 meter, dicopot gelar juaranya karena ketahuan menggunakan anabolik steroid pada Olimpiade Seoul. Dan yang terakhir, ke-7, Rashid Ramzi, Hungaria atau Olimpiade Beijing, China pada tahun 2008 adalah meraih medali emas untuk jarak 1.500 meter. Ramzi dilaporkan positif mengonsumsi cera atau continuous heteropoietin receptor
aktivator. Ramzi harus rela mengembalikan medali emasnya akibat dilaporkan para positif menggunakan doping. Dari presentasi saya menjelaskan kesimpulannya. Doping adalah penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan performansi dalam berolahraga. Secara kesehatan, doping juga tidak dianjurkan atau bahkan dilarang oleh pemerintah. Secara psikologi, seorang yang memakai doping pasti akan dihantui ketakutan baik mental maupun psikis atlet tersebut. Apabila seorang atlet ingin diakui dan berprestasi, maka ia harus berlatih dengan sesungguh-sungguhnya dan tekun serta bersaing dengan jujur tanpa doping. Karena doping hanya akan menjerumuskan dan merusak tubuh, serta bila atlet diketahui menggunakan doping, maka akan menggunakan malu dan mendapatkan hukuman dari pihak yang berwenang, yaitu WADA atau World Anti-Doping Agency, sebuah lembaga yang khusus menangani doping. Sebagai seorang guru ataupun pelatih olahraga, kelak kita tidak mengutamakan prestasi dengan cara curang, tetapi kita harus menanamkan sifat jujur serta menjunjung tinggi sifat sportif dan fair play. Agar kemenangan itu sangat berarti dan lawan mengakui kehebatan kita. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.